beruntung Bapak Ibu. Kita paham bahwa ada kelahiran kembali. Dengan kita paham ada kelahiran kembali, hidup kita menjadi hati-hati. Kita mau merawat sila, mau berbuat kebajikan. Bapak Ibu hari ini mau datang ke wihara belajar dhamma, agar Bapak Ibu bahagia di kelahiran ini, bahagia di kehidupan ini, bahagia lagi di kehidupan yang akan datang. Satu ketika ada seorang Brahmana datang mencari Sang Buddha. Kemudian dia bertanya ke Sang Buddha. Pertanyaannya bagus sekali. Sang Buddha, jadi dia bukan Buddhis, jadi dia tidak panggil Sang Buddha dengan sebutan Bhante. Jadi kalau kita baca sutta, yang manggil Bhante itu hanya umat Buddha. Tapi dia bukan umat Buddha. Dia hanya Brahmana yang ingin ketemu Sang Buddha. Jadi dia panggil Sang Buddha dengan sebutan Samana Gotama. Jadi dia menghadap Sang Buddha, dia kemudian bertanya, Samana, Anda mengajarkan mengenai hukum karma. Tapi bagaimana kita tahu hukum karma itu benar atau tidak? Bagaimana kalau setelah saya berbuat banyak kebajikan ternyata kelahiran yang akan datang itu tidak ada? Bagaimana? Nah, dia agak skeptis ya, tidak gampang percayaan. Sebenarnya salahnya dia ya, karena dia tidak bisa melihat kehidupan lampau. Sebenarnya kalau ingin membuktikan apakah kehidupan lampau itu benar atau tidak, selain dari kisah-kisah bukti penelitian, cara yang terbaik adalah dari meditasi, betul ya? Masuk ke dalam meditasi, kemudian pikiran menjadi sangat terpusat. Ya tentu manusia pada umumnya tidak bisa melakukan ini, tapi kalau samadinya sangat kuat, dia bisa melihat kelahiran yang lampau. Tapi Sang Buddha menjawab dia dengan sangat baik, sangat baik. Sang Buddha menjawab demikian, oh Brahmana, apabila seseorang berbuat buruk, berbuat baik dulu. Apabila seseorang berbuat baik di kehidupan ini, maka apabila ternyata kelahiran kembali itu tidak ada, maka sepanjang dia berbuat baik di kehidupan ini, dia bahagia di kehidupan ini. Dan kalau kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia juga berbahagia di kehidupan yang akan datang. Tapi kalau seseorang berbuat buruk di kehidupan ini, maka dia akan menderita di kehidupan ini. Dan kalaupun kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia akan menderita lagi di kehidupan yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Jadi Sang Buddha mengikuti pemikiran skeptis orang ini yang tidak percayaan. Sang Buddha menjelaskan, kalaupun Anda ragu, tapi Anda memilih jadi orang baik, maka Anda setidaknya bahagia di kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik ya, kita akan bahagia. Bapak Ibu pernah tidak setelah membantu orang kemudian merasa bahagia? Pernah. Bapak Ibu pernah berpikir enggak setelah traktir temannya makan, teman kita jadi lebih akrab dengan kita? Betul? Itu adalah buah langsung, tidak perlu menunggu kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu dulu mendapatkan orang tua yang baik. Hari ini Bapak Ibu merawat orang tua Bapak Ibu. Betul ya? Coba dapat orang tua yang jahat. Sedikit-sedikit anaknya digetok kepalanya. Sedikit-sedikit anaknya digetok kepalanya. Ini mohon maaf kalau orangnya mendengar. Saya dulu pernah di Jakarta didatangi seorang ibu membawa anaknya sudah menjadi gila. Mohon maaf. Karena papanya sering jedot kepalanya ke dinding. Ini kisah serius. Jadi akhirnya saya ketemu anak ini di Dharma Ratna, sudah besar, mungkin sudah umur 21, 20. Dan dia benar-benar menjadi sakit. Katanya papanya itu sering jedot kepalanya ke dinding. Satu hari terlalu keras sampai dia pingsan. Saya masih berpikir, benar nggak ya dia sakit? Kemudian saya menunggu dia duduk di depan saya ajak ngomong, dia takut sekali. Melihat saya juga takut sekali. Kemudian tahu tidak, di samping saya itu adalah segar ya, larutan kaki 3. Ketika saya buka botol larutan kaki 3 itu kan ada suaranya krek gitu ya. Dia terkejut sampai nangis. Jadi bayangkan trauma yang muncul dalam dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke memahami hukum karma dari Brahmana ini. Sang Buddha menggunakan perspektif dia.
kalau Anda berbuat baik di kehidupan ini, Anda berbahagia satu kali. Karena berbuat baik di kehidupan ini, bahagia di kehidupan ini. Dan kalau ternyata kehidupan yang akan datang ada, Anda berbahagia lagi satu kali. Betul ya? Berarti kalaupun tidak ada, dia untung satu kali. Kalau benar-benar ada, untung dua kali. Tapi kalau Anda berbuat buruk, begitu Anda berbuat buruk di kehidupan ini, Anda sudah rugi satu kali. Karena orang yang berbuat buruk itu sebenarnya dapat banyak penderitaan. Hanya kadang dia tidak sadar. Contoh, seseorang yang pernah mencuri 1-2 kali kemudian tersebar, bisa dia dipercaya orang lagi? Gak bisa. Dia sudah sulit berbisnis untuk seumur hidupnya. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, dipecat secara tidak hormat, masuk koran. Kalau korannya koran analisa di kota Medan, yang tahu hanya orang Medan, dia bisa lari ke Balikpapan. Betul ya? Dia bisa lari ke Balikpapan. Tiba-tiba tinggal dekat sini. Bapak Ibu enggak tahu dia pernah mencuri. Tapi zaman sekarang kalau ada berita itu kadang di-share di Facebook. Wah, gawat. Oleh karena itu seseorang berbuat buruk, dia sudah menderita dulu, dia sudah rugi dulu satu kali di kehidupan ini. Dan bagaimana kalau ternyata kehidupan yang akan datang benar-benar ada, maka dia rugi 2 kali. Dia bisa terlahir lagi di alam yang menderita, ataupun lahir di alam manusia kurang beruntung.